Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erlina, salah satu dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Saya di prodi ini mengampu mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Video ini dibuat merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut dengan PDD UKT PT. Di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam video ini adalah mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan disampaikan pada mahasiswa tingkat semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yaitu pertama, menjelaskan ruang lingkup dan fokus pada mata kuliah yaitu kajian tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Kedua, membahas sistem hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, menjelaskan hubungan antara hukum adat dan kearifan lokal dalam konteks hukum positif Indonesia. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum adat termasuk sejarah, unsur, dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis masyarakat hukum adat serta struktur sosialnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dinamika masyarakat hukum adat dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat dan sistem nilai dalam masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum adat yang muncul dalam masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Berikutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, yang ketiga, assessment. Aspek yang pertama adalah tentang delivery, di mana buku referensi yang saya pakai dalam mata kuliah ini yaitu pertama, Azas-Azas Hukum Adat. Pengarangnya adalah Busar Muhammad. Dan yang kedua, Pengantar Hukum Adat Indonesia dengan pengarang Jaren Saragih. Dan yang ketiga, yaitu buku Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia by Helman Hadikusuma. Yang keempat, Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Akan Datang by Anton Sumarman. Buku referensi menjadi patokan bagi saya dalam memberi materi ke mahasiswa. Baik, kita masuk aspek yang kedua yaitu tentang interaction, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung. Namun, jika ada kendala dalam pertemuan tatap muka langsung, pertemuan perkuliahan dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Sementara itu, untuk bahan ajar dalam bentuk PowerPoint atau PPT, saya bagi ke mahasiswa itu melalui aplikasi cerdas, yaitu Sistem Manajemen Pembelajaran Kampus yang ada di Universitas Islam Riau. Aspek berikutnya adalah tentang asesmen, yaitu penilaian mata kuliah ini dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, partisipasi kelas sebesar 20%, yang kedua, itu mengenai kuis sebesar 10%, yang ketiga, tugas sebesar 25%, kemudian UTS sebesar 20%, kemudian yang kelima itu UAS. UAS itu sebesar 25%. Di mana seluruh komponen ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan juga tertera di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya berikan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bobot masing-masing komponen penilaian secara detail. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di salah satu topik pembelajaran yaitu permasalahan masyarakat hukum adat dan upaya penyelesaiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Coba ikutin Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi.
Nah, mantap. Nah, jadi kita hari ini melanjutkan pertemuan perkuliahan kita pada minggu lalu, yaitu mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Tetapi sebelum kita memulai materi ini, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengisi kehadirannya di aplikasi cerdas. Silahkan. Oke, dari sistem cerdas itu ada 3 yang tidak hadir. Ada kabar ketiga teman yang tidak hadir, Ketua? 2 orang keterangannya sakit, 1 tidak ada kabar. Oke, pesan Ibu kepada saudara, saudara bisa menyampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini untuk memberikan materi hari ini ke mereka. Oke, baik. Topik kita hari ini yaitu membahas materi mengenai permasalahan masyarakat hukum adat dan penyelesaiannya. Ini adalah topik kelanjutan dari pertemuan minggu lalu. Pertanyaan Ibu kepada saudara. Pernah dengarkah ada kasus sengketa tanah adat di negara kita ini atau di Indonesia? Ada banyak ya, gitu. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah sudah mencerminkan keadilan hukum atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Untuk saudara calon para penegak hukum ke depannya, ketika saudara menyelesaikan kasus-kasus tentang sengketa tanah adat di Indonesia ini, agar melahirkan keputusan yang berkeadilan hukum, maka saudara harus mengikuti topik pembicaraan hari ini. Oke, baik. Ini gambar-gambar salah satu kebiasaan yang ada pada masyarakat hukum adat. Dan semua gambar ini sudah pasti memiliki makna filosofi tersendiri. Dan ini juga melihat adanya kebersamaan pada masyarakat hukum adat. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran dari mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum adat, termasuk sejarah, unsur, dan ciri-cirinya. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis masyarakat hukum adat serta struktur sosialnya. Karena tidak seluruh sekumpulan manusia itu dapat diklaim sebagai masyarakat hukum adat. Bagaimana saudara bisa mengidentifikasi mana yang kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, mana yang bukan dari bagian dari masyarakat hukum adat. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dinamika masyarakat hukum adat dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Kemudian, berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat dan sistem nilai dalam masyarakat. Nah, jadi kearifan lokal ini juga dipedomani, bisa dijadikan pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum adat yang muncul dan dalam masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Nah, jadi harapan saya dari mata kuliah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang kami sajikan kepada saudara semua, agar sekiranya saudara ke depan menjadi para penegak hukum bisa mampu melahirkan putusan-putusan jika saudara menjadi hakim. Ada yang cita-citanya hakim di kelas ini? Oke. Agar mampu melahirkan putusan-putusan yang berkeadilan hukum di dalam pengadilan. Agar saudara memahami bahwa hukum-hukum yang ada di negara kita ini tidak saja hanya hukum nasional atau positif, tetapi juga ada hukum yang lainnya, yaitu seperti hukum agama, seperti hukum adat. Oke. Baik. Kita masuk materi yaitu pengertian hukum adat. Hukum adat merupakan norma atau nilai-nilai atau kebiasaan yang ada pada masyarakat hukum adat. Di mana
Norma-norma atau nilai-nilai yang ada pada masyarakat hukum adat ini disebut dengan istilahnya hukum adat. Hukum adat ini atau istilah lain kalau pada masyarakat adat itu dikenal dengan istilah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini dipedomani bagi masyarakat hukum adat untuk mengatur tingkah laku kehidupan mereka, baik antar sesama manusia maupun mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat demi untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya. Oke. Baik, di mana hukum adat ini tidak sama dengan hukum formal atau hukum nasional kita. Di mana kalau hukum adat itu bentuknya tidak tertulis. Kalau hukum nasional itu bentuknya tertulis. Memang dikodifikasikan. Tapi kalau hukum adat tidak dikodifikasi. Tidak tertulis. Begitu. Kemudian, ini tentang masyarakat hukum adat. Jadi, masyarakat hukum adat itu adalah sekumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama dan hidupnya teratur. Dan mereka memiliki wilayah sendiri sebagai tempat tinggal mereka. Apakah itu wilayah tempat tinggal, apakah itu wilayah tanah perkebunan untuk bercocok tanamnya, atau wilayah hutan adat. Begitu ya. Dan mereka memiliki pemimpin, di mana pemimpin ini sebagai panutan dalam berkehidupan bagi masyarakat hukum adat. Mereka ada sebutannya pemimpin itu dengan istilahnya itu nini mama atau kepala suku atau datuk dan sebagainya macamnya. Banyak istilah dari sebutan pemimpin pada masyarakat hukum adat di Indonesia, begitu ya. Kemudian mereka memiliki kekayaan sebagai sumber kelangsungan hidup. Mereka punya kekayaan untuk kelangsungan hidup mereka. Kekayaan ini bisa berupa benda berwujud seperti tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya macamnya. Ada juga harta dalam bentuk benda tidak berwujud, yaitu disebut dengan gelar atau kepangkatan-kepangkatan adat. Oke. Kemudian untuk mengidentifikasi masyarakat hukum adat, yaitu mereka memiliki kebiasaan yang bersangsi atau biasa dikenal dengan istilah hukum adat. Mereka memiliki hukum adat sendiri, versi mereka. Yang mana hukum adat ini hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi setiap kelompok masyarakat hukum adat itu memiliki pengaturan hidupnya sendiri-sendiri, berbeda-beda begitu ya. Jadi mereka memiliki hukum adat masing-masing pada masyarakat hukum adat di Indonesia. Di mana masyarakat hukum adat ini mendapatkan dukungan, mendapatkan pengakuan di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan turunan dari konstitusi. Diakui di Indonesia, dilindungi begitu. Ya, di mana dalam memberikan pengaturan dan pengakuan pada masyarakat hukum adat, negara telah memberikan pengakuan atas hak tradisional yang ada pada masyarakat hukum adat, kemudian memberikan hak komunal pada masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam apa itu hak tradisional? Hak tradisional adalah hak pemanfaatan yang meliputi menguasai, mengelola, mengatur ruang hidup wilayahnya. Artinya, mereka memiliki hak untuk memanfaatkan, mengatur, mengelola objek-objek yang ada di wilayahnya secara hukum adat. Begitu. Kemudian, negara dalam memberikan pengaturan dan pengakuan kepada masyarakat juga mengenai hak komunal. Di mana hak komunal ini hak milik bersama masyarakat hukum adat atas objek yang ada di wilayahnya. Objek itu bisa berupa air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Kalau di Sumatera Barat, kalau nggak salah saya itu ada madu yang dari hutan, di mana madu itu sebagai sumber penghidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Jadi kita nggak boleh mengambil sembarangan. Jadi yang boleh mengambil madu hutan itu hanya masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut, begitu ya. Oke, jadi saudara memahami masyarakat hukum adat ini, yaitu masyarakat adat itu pasti punya nama, pasti punya
ini ya, untuk mengidentifikasikan suatu kelompok itu apakah kelompok itu disebut sebagai masyarakat hukum adat atau tidak, saudara sudah dapat mengidentifikasikannya. Inilah ciri-cirinya yang ada kelima di atas tersebut. Ini salah satu pasal yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi saya ambil di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan yang tertinggi dalam memberikan pengakuan kepada masyarakat adat, yaitu pada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Jadi dibatasi kata-kata sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saya berikan satu contoh kasus tentang sengketa tanah pada masyarakat hukum adat agar sekiranya saudara menganalisa putusan yang akan saya bagikan ini. Ini salah satu contoh putusan. Ini oper ke belakang. Oper ke belakang. Nanti silakan oper ke belakang. Nanti oper ke belakang. Oke, silahkan kepada adik-adik mahasiswa untuk menganalisa putusan tersebut. Saya beri waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Silahkan dianalisa. Sudah selesai? Sudah. Oke. Saudara telah menganalisa sebuah putusan yang berkaitan dengan sengketa tanah pada masyarakat hukum adat. Oke. Dari putusan tersebut, saudara telah menganalisanya sehingga saya memberikan 2 pertanyaan. Dan 2 pertanyaan ini sekiranya ada jawabannya di dalam hasil analisa saudara. Pertanyaan pertama, nanti silahkan dari saudara yang akan menjawab, angkat tangannya. Pertanyaan pertama, kriteria peraturan yang seperti apa yang memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat atas hak-haknya? Ada yang bisa jawab? Oke, karena banyak yang angkat tangan, tapi nanti saya kasih kesempatan untuk yang lainnya. Untuk yang pertanyaan pertama ini saya berikan kepada saudara. Siapa namanya? Dinda. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Safitri dengan NPM 221064. Izin menjawab Bu terkait dengan pertanyaan pertama, yakni berbicara mengenai kriteria. Artinya kita berbicara mengenai terkait dengan tolak ukur yang menjadi dasar peraturan yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, sebenarnya pengaturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak memberikan pengakuan sebagaimana dapat kita lihat melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Serta pengaturan yang membahas terkait dengan lingkungan hidup yang biasanya juga di dalamnya membahas terkait dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Wah, bagus sekali jawabannya. Mau menambahkan? Nah, silakan. Ya. Saya ingin menambahkan Bu bahwa ada beberapa peraturan lainnya sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat. Di antaranya yang pertama Undang-Undang Pokok Agraria, yang kedua Undang-Undang Kehutanan, yang ketiga peraturan pemerintah tentang pertanahan, dan yang keempat putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum adat yang bukan lagi sebagai hukum negara. Wah, bagus sekali. Oke. Saya coba untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya yang akan menjawab. Apakah putusan mahkamah yang saudara analisa tadi sudah mencerminkan keadilan hukum? Ada yang bisa jawab? Oke. Ada sekitar 6 yang angkat tangan, tapi saya tunjuk. Kali ini cowok lah terlebih dahulu. Silakan cowok, siapa namanya? Perkenalkan dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Putra Siombing, saya dipanggil Dini. Dan di mana dalam contoh kasus tersebut Bu, putusan MA belum mencerminkan keadilan hukum. Karena alasannya pertimbangan majelis hakim lebih mengedepankan hukum nasional
nasional dan tidak menjadikan hukum adat sebuah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh saudari Dinda dalam pasal 18B ayat 2 itu sudah menyimpulkan tersebut. Oke, baik, bagus jawabannya. Silakan berikan aplaus. Silahkan kalau mau menambahkan. Izin menambahkan terkait putusan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa hakim harus memahami, menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini hukum adat tersebut. Wah, mantap sekali, bagus. Oke, semua jawabannya sangat bagus. Berarti mahasiswa saya sudah kelihatan memahami topik materi kita pada hari ini. Untuk itu, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Silahkan. Siapa namanya? Nama saya Yunisa Asri. Oke, Saya silahkan. coba menyimpulkan, Ya. masyarakat hukum adat di Indonesia itu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, faktanya masih banyak sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat, baik dengan pihak perusahaan, negara, maupun perseorangan pihak luar. Baik, saya menambahkan kesimpulan dari teman saudara mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat hukum adat, khususnya mengenai tanah ulayat atau tanah adat. Di mana saya simpulkan bahwa memang pengakuan atau perlindungan pada masyarakat adat ini memang sudah dilindungi, sudah diakui oleh negara kita, yang mana dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun memang dalam faktanya masih sering terjadi permasalahan pada masyarakat hukum adat atau pada di lapangan. Baik permasalahannya tadi, masyarakat hukum adat yang bersengketa versusnya dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan perseorangan pihak luar. Sebagaimana yang saudara lihat dalam putusan Mahkamah Agung yang saya bagikan tadi, bahwa memang ini menunjukkan adanya satu permasalahan hukum, yaitu masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan. Di mana dalam putusan tersebut yang saya bagikan tadi, itu belum mencerminkan keadilan hukum. Jadi dalam putusan itu kesimpulannya belum mencerminkan keadilan hukum. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekan kita, yaitu bahwa putusan yang dianalisa tadi itu belum mencerminkan keadilan hukum dengan alasan pertimbangan hakimnya itu lebih mengedepankan hukum positif kita. Artinya, di dalam pertimbangan majelis hakim tersebut belum tergambar nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah hukum adat. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh rekan teman saudara, siapa namanya? Dinda, bahwa di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, memang hakim itu harus memahami, menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah hukum adat. Jadi sebaiknya itu agar putusan tersebut mencerminkan keadilan, maka hakim hendaknya memasukkan nilai-nilai hukum adat itu di dalam pertimbangan majelis hakim tersebut. Agar putusan itu mencerminkan keadilan hukum. Karena putusan yang adil itu haruslah dapat memberikan manfaat bagi pihak yang kalah dalam persidangan. Tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang menang. Jadi putusan itu haruslah mencerminkan keadilan, begitu. Jadi putusan yang adil itu adalah putusan yang dapat bermanfaat bagi pihak yang kalah dalam persidangan. Artinya putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang menang dalam persidangan saja, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pihak yang kalah dalam persidangan. Sebagaimana ini dikemukakan oleh teori John Rawls, yaitu teori keadilan, gitu. Di mana saudara, harapan saya ke depannya bisa menjadi para penegak hukum yang mengedepankan keadilan. Tidak hanya memahami konsep-konsep hukum itu pada hukum positif saja, tetapi saudara harus memahami bahwa hukum itu juga ada yang lain, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum positif nasional kita. Saya juga sudah menyampaikan di pertemuan minggu lalu bahwa memang hukum adat ini dijadikan sebuah salah satu sumber dalam pembentukan hukum positif Indonesia. Jadi memang hendaknya para penegak hukum di Indonesia ini memahami bahwa hukum
kita yang ada di Indonesia ini tidak saja hanya hukum positif, tidak saja hanya hukum agama, tetapi ada hukum-hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan istilah lain adalah hukum adat. Baik, itulah materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai hukum waris adat yang ada pada masyarakat hukum adat. Tetapi untuk itu saudara bisa nanti silahkan dibaca-baca PowerPoint yang saya berikan di aplikasi Cerdas untuk materi minggu depan. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara semua. Lebih kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.